berbuat kerusakan. Apa kerusakan itu, Bapak-bapak? Banyak macamnya. Pertama, merusak diri. Orang merusak diri itu yang pertama, Pak. Orang tak mau berhenti merokok. Itu merusak diri itu. Bajunya tabuk, paru-paru tabuk, darah pakai namanya nikotin, kemudian pembuluh darah menyampi. Sesudah tu bagi cincin apanya bab tu dia inyo merusak diri. Apa-apa percaya ndak rokok kau bermanfaat? Amboi ndak, bab itu ndak ada orang majak bininya merokok doh. Misalnya laki merokok sana, dia sekolah merokok semua juda. Aduh. Nah, ada Pak. Atau anak-anaknya, nak sekolah merokok jaya nak. Lihat, nak ada, malah marah dia melihat anaknya merokok. Berarti rokok tu merusak. Cuma ayahnya konan mada, nya merokoknya. Lai kana mu ustaz Pak, ndaknya dalam itu mempelajari balasannya. Ustaz, bangko merokok jo itu je Ada lorinya caranya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la uluwan fil ard wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Artinya, kampung akhirat yang penuh kebahagiaan itu kami sediakan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri di muka bumi dan tidak pula berbuat kerusakan. Sesungguhnya akibat kesudahan yang baik itu hanya akan diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, ada dua yang harus kita jauhkan dalam ayat itu kalau kita ingin mendapatkan akhirat yang penuh kebahagiaan. Ada akhirat yang penuh kesengsaraan. Itu tidak saja di neraka, dimulai semenjak kita meninggal. Kesengsaraan yang akan didapatkan oleh manusia yang paling terakhir neraka itu dimulai ketika dia akan meninggal. Sebab kedatangan malaikat untuk mencabut roh manusia itu antara orang yang baik dengan orang yang jahat berbeda, walau malaikatnya malaikat yang sama. Kalau orang yang sombong lantas berbuat kerusakan pula, sudah sombong, timbul penyakit yang kedua, berbuat kerusakan, berlapis-lapis kesalahan dilakukannya. Tidak ada tobat dia. Tanya tu sudah tu aja sampai, bagaimana malaikat datang kepadanya? Walau tara idziz zalimuna fi ghamaratil maut. Sekiranya engkau lihat orang-orang yang durhaka, yang zalim itu didatangi oleh malaikat maut. Basitu aidihim. Dia kalau di Padang malambuian.
Kalau adolo di kampung orang menyebut ditampeleng. Adolo orang menyebut celai ditampa. Ada bahasa lain digebuk. Itu. Jadi digebuk oleh malaikat itu. Apa kata malaikat itu? Akhriju anfusakum, keluarkan rohmu. Al yauma tujzauna adzabal huni, engkau dibalasi dengan azab yang hina hari ini. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq, karena engkau berani mengatakan perkataan yang tidak benar kepada Allah. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, sedangkan engkau sombong dengan ayat-ayat Allah. Jadi judulnya sinan terakhir sombong. Jadi orang sombong dia akan berbuat kerusakan. Akhir hidupnya seperti itu. Kalau malaikat telah memberitakan keluarkan rohmu dipaksa, matinya dalam kehinaan, kira-kira lain selamatnya di kubur. Ketika orang memandian tu saja, air pemandian tu rasa timah di jalangan di badan. Cuma nyo tak pandai memaki, lainnya ni yang je. Lalu begitu. Tak ada selamat terus. Di kubur sansaro, di padang mahsyar sebelum bertimbang sansaro. Jadi tempat di akhirat itu tetap ada yang bahagia, ada orang yang tersiksa. Siapa yang akan mendapatkan tempat yang penuh kebahagiaan itu? Orang-orang takwa. Ndaknya sabui dia Allah orang Islam apa? Kalau orang Islam banyak apa? Pi orang Islam dan sampai ke derajat takwa tu ndak banyak. Siapa namanya tu Ustaz? Akulah jemaah Sakinah. Namanya Sakinah, orang nan tanang. Ya kan? Ndak banyak tingkah. Ya kan? Dek kata naknya sampai berpicir matanya mendengar kaji. Betul. Ini bapak-bapak itu. Ya kan? Sakinah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, jadi kita jauhkanlah diri dari sombong. Uluwa, orang yang meninggian diri. Nan jaleh nan tinggi itu Allah. Awakku manusia rendah, kenapa kita meninggikan diri? Jadi manusia tidak boleh memakai sifat-sifat Allah. Apalagi ditambah dengan berbuat kerusakan. Apa kerusakan itu, bapak-bapak? Banyak macamnya. Pertama, merusak diri. Orang merusak diri itu yang pertama, Pak. Orang tak mau berhenti merokok. Itu merusak diri itu. Bajunya tabuk, paru-paru tabuk, darah pakai namanya nikotin, kemudian pembuluh darah menyampi. Sesudah itu bagi cincin. Apanya bab tu dia inyo merusak diri. Apa-apa percaya ndak rokok kau bermanfaat? Ambo ndak. Bab itu ndak ada orang majak bininya merokok tu. Misalnya laki merokok sanda, dia sekolah merokok semua juda. Aduh. Ndak ada Pak. Atau anak-anaknya, nak sekolah merokok jaya nak. Ledo. Ndak ada. Malah marah dia melihat anaknya merokok. Berarti rokok tu merusak. Cuma ayahnya konan mada nya merokoknya. Lai kana mu ustaz Pak, ndaknya dalam itu mempelajari balasannya. Ustaz bangko merokok jo itu je Adolah ini caranya Pak. Ustaz Isardi, Ustaz lain membaca surah Ad-Dukhan. Baik, itu surah Asok atau surah Kabui. Dari bumi kau jadian di Allah. Dari Asok bergulung-gulung. Kalau orang tiap merokok tidak mempunyai kontribusi awak ke Allah. Itu alasan. Kemudian Ustaz tidak mengikuti fatwa ulama di Padang Panjang sampai tahun yang lalu. Tapi yang dilarang merokok itu kan orang sakit. Mau nak sakit lagi. Yang kedua, produksi mengandung. Yang ketiga,
anak-anak. Namun ada kategori itu tuh. Itu merusak diri. Pertama apa? Kemudian tidak mau tidur, itu merusak dirinya. Manga nyoba gadang. Tuh sudah tarawih kau nyobai main domino. Apa-apa. Melaki makan berat siang. Sudah makan berat siang, dia nak ke surau dah lalu saya jago ke 9 subuh lalu. Itu orang merusak dirinya juga. Satu kali meninggalkan salat subuh sama dengan berzina dengan ibunya. Ya kan? Kalau padusi meninggal salat tu sama berzina jo ayahnya. Jangan main-main perkara salat. Tak ada gunanya kita berpuasa kalau tak salat. Coba rumah di Bali nato dan paling rancak, kemudian platformnya kau namanya kini Sunda platform. Ini kan di Bali itu. Tapi rumah kau tak bertonggak, tak berpondasi, tak bisa. Tak bisa. Iya kan? Pondasinya syahadat, tonggaknya salat. Baka menagaan tonggak kalau sandi tak ada. Nyo bedanya rumah orang dahulu, jo rumah orang kini. Kalau rumah orang kini sandinya tu dibuat dulu. Ya kan? Ada sabuknya pilin, kalau di baso pilin lah buat pilin rumah. Ada je orang menyebut namanya tu. Pondasi. Kalau rumah dulu, orang rumah gaya orang dahulu itu ndak ada dari tembok. Kayu tu ditabang ke rimbo, delo di orang kampung, akhirnya dari rimbo sampai tepi jalan. Kutoroyong orang dulu tu suko. Tu nyopai di tukang. Biar kayu tu bengkok-bengkok, ditagaannya ditonggak luruhnya. Nyo bengkok, jadi tonggak luruh itu hebat. Nyo tak ada kuliah di Unan tu no. Teknik sipil, tak ada. Tak ada. Ada. Sudah nyopai, tu nyopai lo rasuak jo pelancar, nyopasak jo kayu. Ya kan? Sudah tu dipasang paran. Kalau rasuak tu pak, dia pasak kayu, kalau hari gampo pak, nyo itu. Tu kena ada rumah kayu tanah runtuh ada gampo. Kan hebatnya orang dulu tu. Amanagaannya dia lo je tali bersama-sama. Tagak, tonggak tu lah pakai paran, lah pakai rasuk, lah pakai pelancar. Baru sandinya sorongan di bawah batu data. Bang kau nak nyo kalian ustaznya rumah tu ringan nyo kayu. Dah ada beton. Diletakkan sebatu data di bawah tonggak. Jadi dahulu tonggak ditagaan dari sendi. Kalau dalam agama tak mau itu. Arus sandi itu dulu nang kue. Itulah dia syahadat, tauhid, akidah. Salat ko tiangnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, kadang-kadangnya pandang leceh di orang salat ko pak. Padahal itu komunikasi langsung dengan Allah. Itu disebut orang yang seperti itu oleh Allah sombong. Kenapa? Tidak mau menjatuhkan kaniangnya ke tanah. Kalau orang nan salat, tu merendahkan diri ke Allah. Kaniangnya tak cacah ke tanah. Tumiknya madok kate. Tinggi tumik dari kaniang ketika sujud. Jadi orang yang tidak pernah sujud tu sombong. Sombong kau tak ada nan elok akhirnya no, pak. Bu, tak ada nan elok cik. Ya kan? Ada. Makanya kita harus merendahkan hati. Istilahnya dalam Islam tawaddu. Sebab Allah tu banyak menyediakan untuk awak fasilitas. Banyak. Serupa batangan nau pak nyesediakan di Allah kawak tu baguno sadonyo. Ambo kalau mengaji ke puncak pato, ke balai tangah, ke lintau, tu minuman dak air mineral ko do. Miro. Karena anau banyak sini. Apa ko anau ko ditanam murang? Indah. Nyo tumbuh seorang.
Caliak dia pak batang anau tumbuh tak ragu ka ditanam gadang dak usah ka dipupuk barabui sigai nak memanjik. Jadi asa do anau nyo panjik di sigai. Kalau kini anau memanjik sigai. Ya kan? Artinya tu. Dahulu bapak-bapak banyak laki-laki nak mencari padusi. Kini banyak padusi mencari laki-laki. Indak sigai memanjik anau kini lah tu. Anau memanjik sigai. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, tumbuhnya ndak ditanam, gadangnya ndak dipupuk, barabui sigai nak memanjik. Batangnya gadang mengandung sagu, makanan anak sanagari, jo kudo-kudo melamaan. Ada kelamai nama retik-retik dah. Asal masuk piriangnya itu saja. Itu dari sagu anau tu. Ada serak orang kerambi ada teh. Ya. Oh, kelamai gegek namanya. Ya. Alah habis sagunya tu dicampak orang batangnya. Indah. Ruyuang diambil ke pincuran kok dikabuang di balah-balah elok ke lantai juga kasau ke pagar narancak mana. Daun nan tuo jadi atok, nan pucuk ke daun rokok. Lidi disusun jadi sapu, saganya ambil ke kalam, ijuk-nya lapih ke tali. Buah lama nironyo mani. Nama buahnya tu, atunya buah tap. Itu dari buah anau tu. Kok diabui niro tu menjadi saka, diparam itulah tua larasan menjadi cukup. Laikan amuah miang nan tumbuh di palapahnya paguno karabu api. Sawalun tibo kewe joronson catuh takik rauna mokan atau jorabu mangkonyo itu. Kalau tak tiru dia awak batang anau tu berarti awak tawadu. Inyo ndak ingin di tempat rami tumbuh dah, di tempat langang jadi jo. Di tanah tinggi nyo wasanang hati, di gurun tanah lapuang inyo ndak pernah mau pe. Kok jatuh daunnya nan tua-tua tu ke bawah, indak jatuh ke para orang tumbuh belunggu di rumpunnya, indak mengaduh orang lain. Itu hidup anau tu. Jadi dia rendah hati. Karena rendah hati, semua yang ada di tubuhnya digunakan orang. Tapi kalau awak tinggi hati serupa kacang miang, lainnya dah kaya orang. Takut orang. Ya kan? Makanya kita jangan sombong. Kemudian kata Allah, akibat atau kesudahan yang baik hanya untuk orang takwa. Apa takwa itu? Ibu-ibu dan bapak-bapak, takwa itu takut ke Allah. Bukan takut ke makhluk Allah. Kalau akidah tidak tapik, pak, takutnya ke makhluk Allah daripada ke Allah. Apa bang kau tidak lalu-lalu ke sinan, pak? Sinan ada setan kepuk. Joloknya nyorandah tu tambah tinggi nyorau awak. Itu cerita saja, pak. Tidak ada je itu. Ya kan? Kaum muslimin tidak ada. Takutnya je makhluk daripada Khalik. Makhluk tu tidak menentukan, pak. Yang menentukan Khalik. Sebab dia yang berkuasa. Dia maha kuasa. Maka takutlah kita kepada Khalik. Orang pindah-pindah rumah di tepi laut, bu, takut dia hanya ke? Takut di tsunami, tidak takut di Allah. Sampai kini lah banyak orang yang pindah tepi laut itu jual tanahnya sinan. Ya kan? Anan tsunami itu lain tiba. Alun tiba lah sejak 2009 gampo lah 2022 kini. Dah ada tsunami itu tiba gak sekali lah di Padang. Kalau ombak pailah kita pilawi ada tarui. Nan ombak tsunami itu ada tiba. Awak lah pindah tanah lah dijual sampai tinggal lah jauh. Nan kadi takui apa? Adalah Allah yang membuat tsunami itu. Allah yang membuat tsunami itu dan kita takui. Itu yang takwa. Orang yang menciptakan alam semesta ini
dia yang baik maupun yang buruk, dari dia itu asalnya, itu yang akan ditakuti. Itulah dia Khalik. Ya kan? Khalik itu harus didekati terus dengan ibadah. Jauhkan sombong, jangan berbuat kerusakan. Ada orang tidak merusak dirinya, tapi ya merusak lingkungan. Saruk-saruk rumah tangga aku hanya bungkus je plastik, tu cempak kau tanya. Itu dosa bu. Ada ibu melakukan itu, balah perangai. Bataya nalah di tembok tu kiri kanan na dibuat jalan tu tak bagara piti negara abi tu dah. Dikorek lo dulu isinya ke dalam supaya dalam. Batang harau barangkali itu dikorek. Sarok dicampaan ke dalam bataya merusak lingkungan. Tibo di muaro nyonya tulak diombak balik ke pantai. Bagugu ungguk lah plastik di tepi pantai. Anyo awak namanya iya kan? Jadi jangan alah dia siang sampai sampah tu sinan dilataan tu merusak lingkungan namanya. Atau apa nan jadi cukong kayu tu merusak lingkungan. Dia tu ubahlah perangai lek kau tahu. Betabang hutan. Kalau hutan lah gundul bapak-bapak ibu-ibu, air hujan tak ada manahan lain. Maka beko terjadi tanah longsor, terjadi banjir bandang. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Kerusakan itu terjadi di darat dan di laut ulah tangan manusia. Orang hutan lah selama itu dalam rimbo adanya merusak hutan. Nah, jadi orang menabang hutan tu orang merusak lingkungan. Tak cie orang yang kekanai kalau banjir bandang tu lho Pak. Kok lai batu kadang-kadang saya nyui indak. Asa didorong rumah dek banjir bandang tu ndak ada boleh timbun dek tanah gaca balunau tu. Atu karena hutan lah gon. Aduh jo orang nama rusak rumah tanggo. Tu pasat je nama. Asalnya sombong tu. Iya kan? Sagagah kau den. Tak kerapik di den bini kat tiga je. Iya kan? Hanya tinggal sebini lama. Kau bini jelek. Tu merusak rumah tangga. Sama je minum air lawi. Sama diminum tambah awi. Kira bini muda kau jadi. Nyo selidiki sadonya kekayaan awak. Iya kan? Akhirnya nyo kuras. Piti habis awak nyo usia. Pulang ke rumah bini tua. Iya kan? Nak terima lo dia anak. Ya, labaranti kami kuliah de ayah gilo babini. Nak do pitih dia amal. Paina lah ayah ke sinan. Kaum muslimin, bapak-bapak, para jemaah, nyo tiru iti ko akhirnya nyo gulai jauh dorang. Ni kan? Iti tu kan dek menyio-nyio anak mengko digulai jauh orang. Nyo gae anak bujang, anak gadis. Dia anak kau ndak diabehan dulu. Itiak kau kan ndak mau marah minta lu kau tahu. Nyo sarayong ke induk ayam. Tanya oleh dapat ke induk ayam kau nak percaya. Marah minta lu itiak sia aja. Pasti induk ayam mengaku den je. Iya kan? Badan tambah gaek, berjalan ndak talok layangok sasak supaya hujan mati. Saya anak ndak mau mabehan kerana anak kau diniayo dulu dirusak. Atau pasonya dah biar orangnya boleh jauh sel. Jangan merusak rumah tangga. Ustaz, mengko mau tambah cele Ustaz oto lamo iko oto kijang tinggi kepala, ya kan? Itu ndak kuat lari le Ustaz, ya kan? Di pareso aye karburatornya. Ditukar olinya, jangan dipaloso oto tu. Ya kan? Kemudian di servis, catnya tu ditukar jo metalik. Oto kijang tahun 80 yang tinggi kepala tu, itu indak karah tu dah bu. Basi tu mak. Ada cat je metalik. Bisa jadi barang antiknya. Itu menukar oto panjang jawab habis betilnya. Ya kan? Dan jauh oto lama kau sudah rawat. Ya kan? Itu. Jadi merusak rumah tangga tu hendak rancak. Akhirnya tidak akan sampai kita kepada takwa. Kenapa?
yang kita kerjakan yang dilarang Allah. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, dengan adanya kita saling komunikasi seperti itu, saling mengingatkan, saling apa namanya? Kok lupa mengingatkan tak kalau menjagoan. Nah, mudah-mudahan nan lupa tu takana balik. Dan kita tetap menempuh jalan yang dibentangkan oleh Allah. Jalan itu dua, ada jalan Allah, ada jalan setan. Kalau jalan setan ditampu ndak surui ke belakang, nyuarahana di Allah ke sini. Akhirnya tidak tampak jalan keluar lagi. Itulah yang disebut khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, ambo doakan jamaah musalla sakinah masuk surga saja. Kalau lagi jadi orang takwa. Bagaimana? Pertama, jangan sombong. Kedua, jangan merusak. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua orang takwa. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.